Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan kembali menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Rabu Kliwon ketemu Minggu Wage. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 15 ketemu 9, neptu weton jodohnya ketemu 24 ya. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa ya memperkirakan, memprediksi seperti apa kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Rabu ketemu Minggu. Rabu ketemu Minggu ini bermakna yuwono atau tentrem. Artinya insya Allah rumah tangga perjodohan ini diparingi adem ayem tentrem rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati. Ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu ya, tetapi terkadang pati di sini bermakna pati rezeki ini untuk pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel. Sebetulnya kurang lebih sama, tetapi ada dua kemungkinan ya. Kalau punggel ini ya kemungkinan tidak bisa langgeng disebabkan salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa saja ya karena memang terjadi perceraian. Ya, jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati, berarti kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi ya. Kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini terkadang juga bisa bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro. Tipe loro ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini terkadang juga bermakna yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya terkesi loro, sorok, atau abot oleh merkawi. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satria Wibowo. Ini bermakna insya Allah penghidupannya nanti penuh kemuliaan, dihormati dan disegani banyak orang. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Lumbung Kemuring. Ya, ini bermakna setelah menikah justru yang bersangkutan ini mengalami penurunan ya taraf hidupnya, mengalami kemerosotan, kemunduran ya, pelemahan ekonominya. Dan ini semua lebih disebabkan karena perilaku hidup borosnya yang bersangkutan. Jadi ini nanti yang bersangkutan ini mutlak harus bisa memperbaikinya supaya rumah tangganya ke depannya nanti bisa lebih baik ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pesti. Ini bermakna insya Allah rumah tangganya nanti ya bisa rukun gitu ya, adem ayem tentrem, tidak banyak menghadapi permasalahan atau gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 6,9. Ini bermakna sengsara penghidupannya, artinya yang menyangkut aspek ekonominya atau taraf hidupnya ini dianggap tidak baik kalau didasarkan pada hasil perhitungan dibagi 9 karena bermakna sengsara penghidupannya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 3 lampu merah. Nah,
Ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Rabu ketemu Minggu, ini bermakna Yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satrio Wibowo, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Pesti. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Lumbung Gemuling, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 6,9 bermakna sengsara penghidupannya. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Punggel, dan hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Pati juga. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 50% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 50% gagal. Nah, kesimpulannya ya sebaiknya perjodohan ini tidak dilanjutkan ya, karena memang ini agak berat ke depannya ya, karena Rabu Kliwon Minggu Wage ini ya potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang tinggi, dan berarti ini agak berat atau sulit ya rumah tangganya ke depannya nanti. Tetapi ya ini mungkin masih mending kalau dibanding dengan 24 dari perpaduan weton lainnya. Jadi ya kalaupun dilanjutkan ini tentu butuh perjuangan gitu ya, dan tentu realitanya ini nanti akan banyak berpulang pada perilaku masing-masing yang menjalaninya, sejauh mana yang bersangkutan ini tetap terus mau berjuang ya, berusaha memperbaiki rumah tangganya. Tentu kedepannya pasti bisa lebih baik ya. Kemudian yang kedua ini weton Kamis Pon ketemu Kamis Wage ya, ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu tidak bisa menyebutkan semuanya yang satu persatu di sini. Ini berarti 15 ketemu 12, Neptu weton judulnya ketemu 27. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Kamis ketemu Kamis, ini bermakna Yuwono atau tentrem. Artinya rumah tangga perjodohan ini nanti insya Allah dibarengi adem ayem tentrem. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Pati, ini bermakna ya ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu ya. Tetapi Pati di sini terkadang juga bermakna Pati rezekine atau Pati kebahagiaannya atau Pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri. Tipe Sri ini insya Allah yang bersangkutan ini nanti ya murah sandang pangani ketemu selamat rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Dana. Tipe Dana ini bermakna murah sandang pangani, taraf ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Pangan ya, ini yang menyangkut aspek ekonominya insya Allah murah sandang pangani ya, aspek ekonominya ini juga bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Ini kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus atau Pancasudha yang kedua ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Bumi Kapetan ya. Tipe Bumi Kapetan ini biasanya yang bersangkutan ini hatinya gelap, maksudnya kurang tenang orangnya ya, punya bawaan kurang tenang meskipun sebetulnya orang ini kuat ya, kuat pekerja. Maksudnya kuat meskipun bekerja dalam kondisi yang berat sekalipun, kemudian rajin juga orangnya, cocok jadi petani juga, tetapi yang bersangkutan ini diperkirakan sering menghadapi ujian cobaan dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Satrio Lelaku, ini biasanya yang bersangkutan ini sering merasa serba salah karena sering menjadi bahan perbincangan atau rasan-rasan, dan aspek sosialnya ini biasanya sedikit kurang menguntungkan, tetapi ini tidak disebabkan oleh perilaku buruknya, artinya perilakunya ini nanti insya Allah baik-baik saja, tetapi justru karena memang ada orang lain yang tidak suka, sirik hati, iri dengki dan sebagainya, sehingga berakibat aspek sosialnya ini kurang bagus. Ini semua mungkin saja terjadi ya, datang dari unsur keluarga atau kerabatnya sendiri, atau tetangga kanan kiri, dari teman atau sahabatnya juga, masyarakat sekitar maupun tempat kerjanya gitu ya. Dan biasanya kalau tipe Satrio Lelaku ini kalau berdagang ya biasanya sangat bagus orangnya ya, potensinya maksudnya ya.
Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe jodoh ya. Tipe jodoh ini bermakna memang perjodohan ini sudah ada kecocokan, sudah ada keserasian antara suami dan istri ini, sudah bisa saling melengkapi ya, saling menerima satu sama lain. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,6, ini bermakna mendapat anugerah. Artinya insya Allah rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini ada 6 lampu hijau, kemudian 2 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, ke-6 lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Kamis bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pangan. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe jodoh dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 3,6 bermakna mendapat anugerah. Sedangkan kedua lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Bhumika Petak dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Satrio Lelaku. Ya, sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati tadi ya. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 78% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 22% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini tidak terlalu tinggi, ini termasuk yang cukup rendah gitu ya, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Kamis Pon ketemu Kamis Wage ini insya Allah bagus dan bisa sukses ke depannya nanti. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Adanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.